Pemberitaan tentang berdirinya HMI baru dimuat 23 hari kemudian, yaitu di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta tertanggal 28 Februari 1947. Beritanya sebagai berikut. Baru-baru ini di Yogyakarta telah didirikan Himpunan Mahasiswa Islam. Anggota-anggotanya terdiri dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang beragama Islam. Perhimpunan tersebut akan menjadi anggota Kongres Mahasiswa Indonesia. Sekretariat Asrama Mahasiswa di Jalan Setio Diningrat 5, Yogyakarta. Kelahiran HMI ternyata kemudian mendapat respon positif dari pimpinan Sekolah Tinggi Islam, sehingga setelah itu setiap bulan HMI mendapat subsidi sebesar Rp25 untuk biaya operasional organisasi. Perjuangan Lapran Pane ternyata tidak sampai di situ, karena hari-hari berikutnya setelah hari pendirian adalah hari-hari uji mental, yaitu akibat reaksi negatif dari berdirinya HMI, baik yang datangnya dari luar kalangan Islam maupun dari kalangan Islam sendiri. Dari kalangan bukan Islam, reaksi keras datangnya dari mahasiswa-mahasiswa kiri yang berorientasi pada Partai Sosialis yang ketika itu sedang berkuasa. Sedangkan dari kalangan Islam adalah dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII yang salah paham dan menganggap berdirinya HMI sebagai pemecah belah umat Islam. Bila bukan Lapran Pane yang memiliki dasar pemikiran yang kuat tentang mengapa HMI harus berdiri, kemungkinan anggota-anggota HMI yang lainnya belum tentu kuat menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Tetapi Lapran Pane adalah sosok yang teguh pendirian karena menguasai masalahnya dan tahu apa yang harus dituju. Lapran Pane yang mulai menjejakkan kakinya di Pulau Jawa tahun 1937 di usia belia dan kemudian menetap di Yogyakarta sejak tahun 1945. Sosoknya adalah seperti bocah ajaib yang pikirannya jauh melampaui zamannya. Entah apa yang ada di pemikirannya ketika itu sehingga mewujud pada sikap yang teguh dan tekad yang kuat untuk mendirikan organisasi mahasiswa Islam. Kesadaran terdalamnya mungkin adalah karena bukan saja dia melihat tapi juga merasakan sendiri kondisi ke dunia kemahasiswaan ketika itu yang dianggapnya sedang mengalami krisis keseimbangan, yaitu tidak serasinya antara iman dan ilmu pengetahuan. Mungkin pula Lapran Pane ketika itu membayangkan bagaimana jadinya bila bangsa ini, mahasiswanya setelah menjadi sarjana dan kemudian menjadi pemimpin bangsa, tapi tidak mendapat pengajaran agama ketika di bangku kuliah. Bagaimana pula bila kaum intelektual yang semata-mata hanya mengutamakan logika tanpa didasari ajaran agama sama sekali, dan kemudian mereka tampil sebagai tokoh-tokoh masyarakat, memegang tampuk pemerintahan, memimpin rakyat dan bangsa. Dari dasar pemikiran itulah mungkin Lapran Pane kemudian membayangkan bagaimana seandainya bila bangsa ini dipimpin oleh orang yang tidak berjiwa agama, bahkan membenci agama dan anti agama. Maka Lapran Pane berpikir, tentulah bangsa ini akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan dan agama Islam pun akan terancam kemusnahannya. Menurut Lapran Pane, bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada usaha penanggulangan yang terencana dan sistematis untuk mengubahnya kepada keadaan yang lebih baik, maka ini adalah merupakan ancaman yang serius dan berbahaya bagi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, berdiri tidaknya HMI bagi Lapran Pane adalah pertaruhan hidup dan matinya. Karena itu bagi Lapran Pane adalah bagaimana merealisasikannya sehingga menjadi kenyataan dan tidak hanya mati di hayalan. Bagi Lapran Pane, ini adalah pekerjaan besar dan mulia. Gagasan ini tidak bisa dikerjakan dengan sambil lalu, tapi harus dengan tekad yang kuat dan usaha yang teratur lagi terencana.
Dengan tekad dan pemikiran yang solid seperti itulah kemudian maka laporan PANE tidak mundur sedikit pun menghadapi tantangan di depan matanya. Reaksi keras dari mahasiswa kiri datang dari Perhimpunan Mahasiswa Yogyakarta yang dimotori oleh ketuanya Milono Ahmad yang memprovokasi terus-menerus menuntut agar HMI membubarkan diri karena dianggap sebagai pemecah belah mahasiswa, sedangkan rakyat menginginkan persatuan. Reaksi ini adalah gerakan ideologis karena maksudnya adalah anti agama. Namun kemudian keberuntungan mengiringi HMI karena PMY yang berganti nama menjadi Perserikatan Mahasiswa Indonesia itu sejak tanggal 19 Desember 1948 hilang dari peredaran sampai sekarang, menyusul tenggelamnya Partai Sosialis ketika itu. Reaksi keras datang dari kalangan Muslim adalah datangnya dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII yang menuduh HMI sebagai pemecah belah umat yang ketika itu sedang bersatu di bawah naungan Partai Masyumi. HMI dihujat sebagai Pakistan, yaitu negara yang memisahkan diri dari India. Woi, hati-hati Pakistan lewat. Begitulah ejekannya. Masa-masa tegang kritis itu terjadi selama 10 bulan antara bulan Februari sampai bulan November 1947. Demikian beratnya reaksi yang datang itu, tetapi dengan jiwa besar dan kepala dingin, Lapran PANE, Asmin Nasution, Maesoro Hilal, Karnoto, dan kawan-kawan lainnya menghadapi kenyataan ini yang setiap waktu harus sanggup menghadapi hujatan-hujatan yang datang dari dalam maupun kalangan Islam silih berganti. Namun Lapran PANE dengan gigih dan tidak kenal lelah selalu berusaha untuk menjelaskan maksud dan tujuan didirikannya HMI. Akhirnya dengan sentuhan hati dan penjelasan yang rasional, Lapran PANE berhasil mencairkan suasana, yaitu ketika Lapran PANE diberi kesempatan berbicara di depan Kongres Besar Persatuan Islam Indonesia atau PII tanggal 3 sampai 6 November 1947. Apa kata Lapran PANE? Menurut pandangan saya, antara GPII, PII, dan HMI harus ada pembagian tugas masing-masing. GPII menggarap pemuda, PII menggarap pelajar, dan HMI menggarap mahasiswa. Satu sama lain tidak ada persaingan. Satu sama lain saling mengisi, sama-sama bertujuan untuk syiar kemuliaan dan ketinggian Islam menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Peserta konferensi tertegun dan termangu-mangu mendengar kata-kata yang belum pernah mereka dengar sebelumnya itu. Keterangan Lapran PANE di acara konferensi besar PI yang sengaja diagendakan sebagai salah satu materi persidangan itu membawa perubahan di kalangan pemuda Islam Indonesia. Sejak saat itu, PII maupun GPII telah memahami dan menerima hakikat, maksud dan tujuan berdirinya HMI, dan sejak saat itu tidak ada lagi pro dan kontra, semuanya menjadi pro.